Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang mau on cam ini banget ya. Saya senang banget kalau teman-teman on cam gitu. Biar saya juga ngerasa ngobrolnya ada arah gitu. Tapi kalau nggak buka kamera juga nggak apa-apa. Yang penting fokus dalam menyimak. Insya Allah kita hari ini sharingnya santuy aja ya. Nanti ada sesi tanya jawab yang mudah-mudahan berkah perkumpulan kita pada malam ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, yang kami hormati staf dan jajarannya SHS yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang kami hormati teman-teman sahabat hijrah yang insyaallah dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore ini, pada malam ini Allah kumpulkan kita walaupun mungkin virtual ya. Di sini masih sore teman-teman. Jadi kebetulan sekarang saya itu lagi di Jordan. Jordan itu negara bumi Syam ya, salah satu bumi Syam yang Allah berkahi insya Allah. Jadi di sini saya sudah lebih kurang 3 bulan. 4 jam ya, 4 jam dengan Indonesia. Di Indo sekarang jam 8 ya, di sini masih sore, masih jam 4, dan ini baru banget nih azan asar. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kasih kesempatan saya kembali untuk kumpul di majelis ini ya, walaupun masih virtual dengan teman-teman SHS. Tentunya SHS ya, kembali lagi kita bersyukur kepada Allah kasih kesempatan untuk thalabul ilmi ya. Jadi ini pentingnya kita mensyukuri rahmat dan nikmat yang Allah sudah berikan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, niscaya akan aku tambah, dan barang siapa yang kufur, ingkar, maka tunggulah azab yang berserapan pedih. Dan di sini teman-teman termasuk ya, insya Allah termasuk kepada golongan orang-orang yang bersyukur, syakirin insya Allah, dengan menggunakan nikmat yang Allah kasih, kesehatan yang Allah kasih kita gunakan untuk thalabul ilmi. Karena tidak semua orang teman-teman yang Allah kasih untuk duduk di majelis, untuk duduk menyimak ilmu begitu. Banyak di antara kita yang mungkin sibuk memang dengan pekerjaannya, sehingga tidak punya waktu ya untuk datang ke majelis atau untuk mendengarkan ilmu, dan bahkan sama sekali memang hatinya sendiri yang tidak terdorong, yang tidak terpanggil gitu, untuk berthalabul ilmi. Namun di sini teman-teman, Allah kasih teman-teman meluangkan waktu, mungkin di jam ini tuh enaknya nonton sinetron gitu kan, atau scroll TikTok gitu. Tapi teman-teman meluangkan waktu untuk duduk menyimak ilmu. Ini sebuah syukuri ya, berarti Allah sedang cinta kita, Allah sedang perhatikan kita, Allah sedang jaga diri kita, sehingga Allah kumpulkan kita di majelis ini walaupun masih virtual ya. Dan pernah suatu ketika ya diceritakan bahwa Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, taman surga, kata Rasulullah pada para sahabat. Lalu para sahabat, ya Rasulullah, di taman-taman surga itu ya Rasulullah, bukankah taman surga itu? Rasulullah, ada taman-taman surga di dunia, yaitu majelis zikir, kumpulan yang
dalamnya mengingat Allah, itu adalah taman-taman surga, kata Rasulullah SAW. Insya Allah termasuk kita di sini, teman-teman. Teman-teman duduk di majelis, ya, duduk di rumah kita masing-masing, tapi ini terhitung majelis, ya, karena kita fokus dengan satu tujuan, yaitu mengingat Allah, bertolabul ilmi. Kita termasuk berada di taman-taman surga. Kata Rasulullah, maka mampirlah di situ, ya, karena sekarang ini kita merupakan berada di tempat yang paling terbaik di taman-taman surga, dan di mana doa Allah ijabah, para malaikat hadir di tengah-tengah kita, menyimak kita, ya, bertolabul ilmi, minta doa sama Allah apa dan keinginan kita. Insya Allah majelis ilmu ini adalah merupakan taman-taman surga, merupakan dikencangnya diijabah doa. Jadi untuk teman-teman, ya, semangat terus dalam tolabul ilminya, terus dalam komunitas, dalam majelis, jangan tinggalkan majelis ini, ya, jangan tinggalkan komunitas yang mahal. Semua orang Allah gerakkan hatinya untuk bergabung, ya. Nah, tidak semua orang, teman-teman, yang Allah gerakkan hatinya untuk gabung di majelis, untuk gabung di komunitas yang baik. Jadi teman-teman yang sudah Allah gerakkan hatinya untuk gabung di majelis, jangan tinggalkan. Ini adalah komunitas yang paling mahal, ya. Ini adalah lingkungan yang paling mahal yang tidak bisa kita beli. Mencari teman solih itu sangat susah, teman-teman. Ya. Jadi ketika kita menemukan lingkungan, ya, jangan tinggalkan, tetap pertahankan, ya. Mudah-mudahan bersama kita di dunia dalam komunitas ini, sampai kelak di akhirat Allah kumpulkan kita kembali di surga Firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak kunjung pada kita kirimkan buat proklamator Isrul Anbiya wa Imamur Rasul akhrajan nas minaz zulumati ila nur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Assalamu alayka ya Rasulullah. Tayyib, baik, langsung saja kita ke materi pada sore ini, pada malam ini, ya. Di sini masih sore, jadi lupa, di Indo udah malam, ya. Adapun tema kita pada malam ini, ya, hidup menang, ya. Hidup menang mati dikenang. Ini merupakan suatu hal yang semua orang inginkan. Pasti, ya, teman-teman. Mau itu teman-teman, mau saya, mau siapapun, kita semuanya pasti ingin hidup menang mati dikenang, ya. Nah, tapi apa dulu yang harus kita lakukan ketika kita ingin poin yang dua ini, gitu. Karena tidak segampang itu pastinya. Kita punya dikenang, gitu, ya. Dan sudah banyak para ulama tabi' dan tabi'in, orang-orang solih sudah banyak mencontohkan kepada kita, ya, ketika mereka hidup, mereka menang, ya, dalam artian kata bukan hanya sekedar materi, ya, bukan hanya orang kaya, tidak, ya. Tapi orang yang baik akhlaknya, baik kehidupannya, baik kepada siapapun, dan mati dikenang, teman-teman, ya. Nah, jadi semua kita pasti ingin hal ini. Dan apa yang harus kita lakukan, ya? Ingat, teman-teman, ya, kembali kita kepada Al-Quran dalam surah Al-Asr. Allah katakan, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dalam Al-Quran Allah sudah jelaskan, wal asr, demi masa, demi waktu, ya, innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua ini orang yang rugi, kata Allah. Teman-teman rugi, saya orang yang rugi, semua kita orang yang rugi terlahir ke muka bumi Allah ini. Dilanjutkan ayat selanjutnya, illalladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali, kata Allah, amanu, orang yang beriman, wa amilus salihah, orang yang beramal salih, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, dan orang yang saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Ini syaratnya ketika kita ingin hidup menang mati dikenang, ya.
harus lakukan poin yang 4 ini ya. Sesungguhnya semua kita merugi, tapi ada orang yang tidak rugi, kata Allah dalam surah Al-Asr itu orang yang beriman, orang yang beramal solih, orang yang menasihati dalam kebaikan, dan orang yang menasihati dalam kebenaran. Kembali kita bahas ya poin 4 ini ya, apa yang harus kita kerjakan ketika kita ingin menjadi orang yang menang ya dan mati dikenang. Yang mana yang pertama yaitu orang yang beriman ya. Allah katakan bahwa orang yang beriman itu bukanlah orang yang rugi ya. Semua kita rugi kecuali orang yang beriman, illalladzina amanu ya. Orang yang beriman, iman itu paham karena pupuknya iman adalah ilmu. Nah, ingat ini teman-teman, ini poinnya. Inilah paham kebenaran karena pupuknya iman adalah ilmu ya. Jadi apa yang harus dilakukan agar keimanan kita tetap kokoh, agar keimanan kita tetap di level yang atas gitu ya. Walaupun nggak tinggi-tinggi banget, tapi nggak turun banget lah gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk mempertahankan iman ya? Yang pertama yang harus kita jaga adalah lingkungan. Ini sangat berpengaruh penting teman-teman. Lingkungan ini sangat berpengaruh penting pada pengokohan iman ya. Karena ya dengan siapa kita berteman, seperti itulah agama kita, kata Rasulullah SAW. Jadi untuk teman-teman lihat lagi pergaulan di lingkungannya. Sekarang kita berteman dengan siapa, sekarang kita bertetangga dengan siapa, sekarang kita mengikuti komunitas apa, sekarang kita lingkungannya seperti apa, itu harus dilihat teman-teman ya. Harus kita kontrol seperti itu. Gak usahlah kita melirik kiri kanan ya. Yang kita pentingin diri kita dulu nih. Sudah kita bagus ya. Kalau sekiranya lingkungan kita itu sudah bagus, ada teman-teman yang selalu mengingatkan kepada kebaikan, yuk gabung yuk ke komunitas hijrah, nanti datang satu lagi, yuk ngaji, nanti datang teman satu lagi, yuk belajar ya, nanti datang teman satu lagi, yuk hadir majelis, pegang teman itu lingkungan lah, jalan-jalan ya kemana. Tiba-tiba ada teman salah satu mengingatkan, yuk mampir dulu sholat. Itu mahal nyari teman yang seperti itu ya. Kalau kita sudah temukan, maka pegang erat teman-teman, jangan lepaskan ya. Karena lingkungan itu sangat berpengaruh penting dalam kehidupan kita. Nah, jadi sekarang kalau sekiranya teman-teman ngerasa lingkungan yang sekarang baik atau ada hal yang menjanggal dalam hati kita, ditinggalkan ya. Kita bukan benci orangnya, tapi kita tidak ingin ketika kita bergaul dengan komunitas yang tidak baik, yang tidak tepat ya, malah kitanya yang kebawa ya. Jangan sampai ya. Kalau sekiranya teman-teman bisa meyakini, oh saya gabung ke komunitas ini, insya Allah saya bisa mengajak semuanya kepada kebaikan. Nah itu lebih bagus lagi ya, di situ dakwah kita. Tapi kalau sekiranya kita yang terwarnai, malah kita yang terajak dengan pergaulan yang tidak baik, maka tinggalkan. Kita tidak benci orangnya kok, tapi kita tidak ingin kita terjerumus kepada hal yang tidak baik. Ingat teman-teman, memang terkadang ya meninggalkan sesuatu hal yang kita cintai itu memang butuh pengorbanan, butuh perjuangan, butuh kadang kita berantem dengan diri kita sendiri. Kita mencintai teman-teman kita, tetapi kalau sekiranya kita yang terajak kepada kemaksiatan ya, kepada pergaulan yang tidak baik, dengan pengorbanan hati ya kita harus menjauhkan, kita harus meninggalkan ya. Jangan sampai salah pergaulan ya. Ingat teman-teman, di akhirat kelak ya, di akhirat kelak dalam suatu riwayat diceritakan bahwa kelak di akhirat akan ada orang yang saling menyalahkan di hadapan Allah. Jadi dalam suatu riwayat diceritakan bahwa kelak di hadapan Allah akan ada orang yang saling menyalahkan di hadapan Allah. Kata si A, ya Allah, kenapa dulu saya dibikin berteman dengan si B ya Allah? Dia tidak pernah mengajak saya kepada kebaikan ya Allah.
Kata si B, ya Allah, kenapa dulu saya dibuat bertetangga dengan si A, ya Allah. Dia selalu mengajak saya kepada kemaksiatan, ya Allah. Saya menyesal, ya Allah, di hadapan Allah. Padahal di dunia, ya, kalau kata orang sekarang tuh bestie banget gitu kan. Saking akrab, bahkan karena penyesalan sudah salah ini teman ya, bukan teman yang sama-sama mengajak ke surganya Allah, bahkan menjerumuskan ke nerakanya Allah. Nauzubillah. Jangan sampai ya, sekarang cek lagi kita berteman dengan siapa, komunitas apa yang kita jalankan, yang kita ikuti. Sudahkah teman-teman di dalam itu saling mengingatkan kepada kebaikan? Sudahkah teman-teman di dalam itu saling mengajak kepada surganya Allah, saling menolong kelak di hadapan Allah, atau malah saling menyalahkan kelak di hadapan Allah? Nauzubillah, jangan sampai. Jadi ini yang harus kita ingat. Teman-teman, nauzubillah, jangan sampai. Berharapnya kita ya, kita di komunitas sahabat hijrah seiman ini, harapan saya dan juga harapan teman-teman kelak di hadapan Allah kita saling tolong menolong ya. Ya Allah, mana Ustazah Litia, saya nggak melihat ya Allah. Dulu pernah kami satu Zoom, ya Allah, mengingat Engkau ya Allah. Kata saya mencari, nanti di sini ada Siti Aisyah ya namanya. Ya Allah, Siti Aisyah mana ya Allah? Saya tidak melihatnya di surga ini ya Allah. Dulu kami pernah satu majelis dengannya ya Allah. Panggil ya Allah. Itu yang kita harapkan, teman-teman yang saling mengajak dalam kebaikan, yang kelak saling menolong di hadapan Allah. Bukan malah sebaliknya ya. Bukan malah sebaliknya, bukan saling menyalahkan di hadapan Allah. Billah ya. Kita menjaga lingkungan ya, ingat ya, itu cara kita dalam mempertahankan iman ya, jaga lingkungan. Yang selanjutnya, apa yang harus dilakukan ketika kita ingin iman kita terus naik dan naik ya, tentunya thalabul ilmi ini tidak boleh ya, thalabul ilmi, karena lagi-lagi ya sudah kami katakan bahwa iman itu, ingat ya, iman itu adalah paham kebenaran, dan pupuknya iman adalah ilmu. Bagaimana kita paham akan kebenaran kalau kitanya tidak mau belajar? Nah, ini salah satu syarat untuk menjaga keimanan kita ya, bertolabul ilmi, semangat dalam menuntut ilmu, karena ya, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin ya. Kata Allah ya, kata Rasulullah, barang siapa yang Allah kehendaki dia menjadi baik, maka Allah akan berikan paham akan agama. Dan bagaimana kalau kita ingin paham agama kalau tidak mau belajar? Nah, ini kuncinya, bertolabul ilmi ya. Harus tahu ilmunya dulu, jangan sampai kita beramal tanpa ilmu ya. Nah, jadi sekarang pun juga untuk belajar sudah banyak banget lah akses kita untuk belajar. Guru sekarang di mana-mana ada ya. Apalagi di media sosial juga banyak positifnya yang juga bisa kita ambil ya, yang juga bisa kita pelajari gitu. Jadi sekarang itu kita tidak kekurangan akses untuk belajar lagi, tinggal hati kitanya untuk mau mencintai ilmu ya. Jadi jangan sampai kita malas untuk upgrade diri, untuk menuntut ilmu ya, walaupun mungkin kita sekarang menjadi seorang ibu rumah tangga atau juga pelajar atau orang tua ya, karena menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Usulul ilmi minal mahdi ilal lahdi, kata Rasulullah. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi bukan berarti tuntutlah ilmu untuk pelajar, tidak, bukan pelajar saja ya, sampai ke liang lahat pun kita dituntut menuntut ilmu. Nah, itu pentingnya kita bertolabul ilmi. Jangan sampai ya, jangan sampai. Dan dalam menuntut ilmu kita juga harus melihat, jangan sampai setan yang menjadi guru kita, nauzubillah ya, jangan sampai. Jadi semangat untuk teman-teman yang mungkin sekarang di majelis ilmu, atau yang di jamiah ya, atau yang di studi pendidikan kuliah, atau yang di, ya semua kita lah, semangat terus dalam menuntut ilmu. Dan tentunya cobaan dalam menuntut ilmu itu pasti banyak dan pasti ada ya. Tapi ya itulah tantangannya ketika kita ingin menjadi baik ya,
Bukan berarti Allah lepas begitu saja, karena semua itu tidak ada yang instan teman-teman, semua butuh proses ya. Semua butuh proses. Jadi tetap semangat untuk teman-teman dalam thalabul ilmi, dalam menuntut ilmu. Niatkan karena Allah ingin menjaga diri kita, dan insya Allah ketika kita juga sudah punya kemasyhuran, mumpuni dalam ilmu kita, kita bisa untuk share ya, kita bisa untuk berbagi. Dan di situ kita dapatkan lagi pahala amal jariah. Idza mata ibnu lazim kata Rasulullah. Apabila meninggal anak cucu Adam, terputus semua amalannya. Ya, sholatnya terputus, tasbihnya terputus, tapi ada yang tidak terputus. Ya, salah satunya ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika kita menuntut ilmu, ya niat pertama untuk menjaga diri kita, menjaga keimanan kita, kekokohan ketakwaan kita, dan setelah itu kalau sekiranya kita mampu untuk berbagi kepada teman-teman, ya silahkan berbagi, berharap di situ amal jariah yang akan kita dapat. Jadi semoga ya kita di sini Allah berikan paham akan agama, bisa mengamalkan ya, bukan hanya sekedar paham tapi bisa mengamalkan, itu yang juga tidak kalah penting ya. Jadi bagaimana kita mempertahankan iman, salah satunya juga tadi dengan thalabul ilmi, jangan pisah dari jamaah, dari majelis terus setelah menuntut ilmu, karena orang yang mencintai ilmu itu teman-teman ya, jangankan Allah Ta'ala mencintainya, Rasulullah mencintainya, ikan di laut pun ikut mendoakan para thalabul ilmi. Begitu mulianya para penuntut ilmu. Jadi yang menuntut ilmu itu nggak harus di jamiah, nggak harus di kuliah, ya, nggak harus di universitas, nggak harus di pesantren, ya. Sekarang aja teman-teman lagi menuntut ilmu. Dan orang penuntut ilmu itu ya, ketika meninggal jihad di jalan Allah. Begitu mulianya para penuntut ilmu. Jadi harus kita tahu dulu kelebihan-kelebihannya ya. Bukan berarti kita itu ilmu ingin menjadi orang yang pandai berdebat, tidak ya. Tapi untuk menambah wawasan diri kita, dan ya mudah-mudahan kita bisa saling berbagi ke teman-teman gitu. Itu ketiga ya. Yang selanjutnya ya, bagaimana kita bisa mengokohkan iman, yaitu dengan doa ya. Jangan lupa doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Insya Allah orang-orang yang berdoa kepada Allah pasti Allah ijabah ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah dalam Al-Quran, wahai Muhammad, jika hambaku bertanya kepadaku, kata Allah, bilang kata Allah, aku itu dekat dengan mereka. Aku akan mengabulkan permohonan-permohonan mereka. Jadi ya, kita hanya tinggal menunggu waktu. Ya. Yang namanya doa pasti Allah ijabah. Jadi jangan lupa berdoa kepada Allah, ya, agar Allah kokohkan keimanan dalam ketaatan ya. Kita tidak akan mampu tanpa pertolongan Allah ya. Jadi jangan lupa berdoa agar dikokohkan iman ya, agar diberikan hidayah Quran dan iman dalam hati kita. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Saya tinggal ini karena ya lagi-lagi kita tidak ada minta sama Allah agar Allah jaga lingkungan kita, agar Allah jaga pergaulan kita. Jadi minta sama Allah. Ya, insya Allah ketika kita selalu berdoa kebaikan untuk diri kita dan untuk sahabat kita, untuk orang lain, insya Allah ya disitulah nanti akan datang pertolongan Allah, penjagaan Allah. Ya, itu pentingnya doa. Nah, jadi ingat ya 3 poin tadi ya, bahwa ketika kita ingin iman kita tetap di level yang tinggi ya, jangan sampai turun, karena lagi-lagi sifatnya iman itu kata Rasulullah naik dan turun, naik karena ketaatan, turun karena kemaksiatan. Itu fitrahnya. Kadang ya pasti teman-teman juga pasti pernah merasakan ya. Kadang ya ketika iman kita itu naik, jangankan yang wajib ya,
Teman-teman masih dengar suara saya? Alhamdulillah masih Ustazah. Dengan saja. Jelas ya? Nah, Ustazah. Baik. Jadi sifatnya iman itu turun naik. Ya, ini sudah menjadi fitrahnya. Kenapa? Teman-teman jelas suara saya? Ustazah suara terus saat itu Sedikit putus-putus Ustazah. itu Ustazah. Sedikit putus-putus Ustazah. Avanti, untuk Pustiati bisa di off kan kameranya soalnya ada iklannya. Jelas nggak teman-teman suara saya? Alhamdulillah jelas Ustazah. Salam. Afwan ya, nih internet saya kayaknya bermasalah. Baik, kita lanjutkan. Sifatnya iman ya, sifatnya iman itu turun naik. Itu memang sudah menjadi fitrahnya. Turun karena kemaksiatan, naik karena ketaatan ya. Jadi apa yang harus kita lakukan agar iman kita tetap naik ya, yang tadi tetap jaga lingkungan, thalabul ilmi, dan juga jangan lupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika iman itu naik, mungkin teman-teman juga pasti pernah merasakan gitu ya. Ketika iman kita naik, jangankan yang wajib, yang sunnah saja kita lakukan. Benar nggak teman-teman ya? Sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah kita kerjakan. Puasa sunnah kita kerjakan saat imannya lagi naik level gitu. Tapi ketika iman kita turun, jangankan yang wajib, jangankan yang sunnah, yang wajib aja ngerasa berat melakukannya ya. Nah, pasti semua kita merasakan hal itu karena memang itu sifatnya iman, turun karena kemaksiatan, naik karena ketaatan ya. Jadi ya yang tadi laksanakan yang 3 tadi agar keimanan kita tetap kokoh ya, tetap di-charger, sama lah kayak handphone kita. Ketika handphone udah lowbat ya kita bersegera untuk men-charger gitu. Tapi terkadang ketika iman kita yang lemah, yang lowbat, kadang kita apa ya, laisa muskilah ya, no problem, nggak masalah, bodoh amat gitu. Nauzubillah, jangan sampai seperti itu ya. Harus bersegera nge-charger iman ya, harus bersegera. Selanjutnya dalam surah Al-Asr ya, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang yang Allah katakan apa tadi, amal solih ya, amal solih. Ini yang kedua ya. Yang pertama tadi kata Allah, orang yang tidak rugi itu illalladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman dan beramal solih ya, beramal solih. Dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat ke-56 Allah katakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Nah, ini peringatan keras ya, ini peringatan buat kita bahwa Allah menciptakan kita manusia ini hanya untuk menyembah kepada Allah ya. Jadi bagaimana aktivitas kita itu semua bernilai ibadah ya. Tugas kita adalah menata semua aktivitas kita itu menjadi ibadah. Kalau 1 detik saja ya aktivitas kita tidak menjadi ibadah, berarti kita sudah keluar dari relnya, kita sudah keluar dari tujuannya. Sama seperti kereta, teman-teman ya. Kereta kalau keluar dari relnya bukan hanya sekedar tidak sampai, teman-teman ya, bahkan berpotensi untuk celaka, berpotensi untuk kecelakaan ya. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau kita keluar dari relnya ya, bukan hanya sekedar tidak sampai, bisa hidup kita celaka, bisa hidup kita tidak selamat. Nauzubillah, jangan sampai. Dan lagi relnya tadi apa? Yaitu tujuannya itu ibadah ya. Bagaimana semua aktivitas kita itu bernilai ibadah.
Dan ibadah ini dirangkum ya dengan namanya amal soleh ya. Ada amal ritual, amal kita langsung kepada Allah, dan juga ada amal sosial. Nah, ini pembagiannya amal soleh. Amal ritual, amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat kita, puasa kita, zikir kita, yaitu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di balik itu juga kita harus memperhatikan amal sosial ya, karena hablum minan nas wa hablum minallah itu berkesinambungan yang tidak bisa dipisahkan ya. Tidak bisa kita hanya menjaga amal ritual kita, hanya menjaga hubungan kita dengan Allah, tapi dengan manusia kita saling bersalah-salahan, dengan manusia kita saling berbantahan, itu tidak bisa ya. Dua ini hal yang tidak bisa dipisahkan ya. Nah, ketika kita menjaga hubungan kita dengan Allah, sholat tepat waktu yang sunnah kita jalankan, dan kita juga harus menjaga amal sosial ya, ibadah sosial kita, jaga hubungan dengan sesama, dengan tetangga, saling tolong menolong ya. Apalagi kita memang hidup bermasyarakat ya, harus punya jiwa sosial gitu. Itu bentuk dari ibadah, dan ibadah ini ya bukan hanya sekedar duduk di sajadah ngaji zikir, bukan hanya sekedar itu ya. Bahkan menolong seekor lalat pun itu merupakan ibadah. Ketika kita niatkan ibadah, lagi-lagi kembali kepada niat ya. Ingat teman-teman, apapun yang kita lakukan jangan lupa niat ya, itu terutama. Karena ya innamal a'malu binniyat, ya itu yang diajarkan Nabi kita ya, semua itu tergantung kepada niat. Jangan sampai perbuatan yang baik bahkan niatnya jahat ya, akhirnya menjadi hasil yang tidak baik begitu. Tapi apapun yang kita lakukan, niatkan untuk ibadah ya, niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hablum minan nas, hablum minallah, itu harus kita ya harus kita sejalankan, tidak boleh terpisah ya, tidak boleh hablum minallah saja atau tidak boleh hablum minan nas saja, tidak ya, tapi dua-dua ini harus kita jaga. Syaratnya amal itu ada dua, ingat ya, syaratnya amal itu ada dua. Yang pertama, syaratnya amal itu adalah niat yang ikhlas karena Allah. Apapun yang kita lakukan, ikhlas karena Allah. Karena tidak ada kebaikan yang kecil, teman-teman ya. Sekecil apapun kebaikan, semua itu ada balasannya di hadapan Allah. Begitu pula sebaliknya, sekecil apapun kejahatan, semua ada balasan di hadapan Allah. Jadi niat yang ikhlas, niat yang benar, itu syaratnya amal. Dan yang kedua ya, syaratnya amal itu caranya benar ya. Lagi-lagi tolabul ilmi, lagi-lagi itu membutuhkan ilmu. Jangan sampai kita beramal tanpa ilmu. Ingat ya, jangan sampai beramal tanpa ilmu. Dua syarat amal ini harus kita pegang, niat yang ikhlas dan juga caranya tepat, caranya benar. Bagaimana kita tahu caranya benar? Ya yang tadi, harus thalabul ilmi, harus menuntut ilmu. Bagaimana syarat dan rukun sholat, bagaimana syarat rukun puasa, itu semuanya dengan ilmu ya, dengan harus kita pelajari begitu. Nah, itu syaratnya. Dan selanjutnya yang ketiga ya, syarat orang-orang yang menang ini adalah saling menasehati dalam kebenaran. Ingat teman-teman ya, saling menasehati dalam kebenaran ya. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kata Allah, kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, dan orang yang saling menasehati dalam kebenaran ya. Ini sangat penting sekali. Lagi-lagi kembali ke pembahasan awal, yaitu lingkungan. Ini sangat penting ya. Kata Abu Yahamkah, teman-teman ya, beliau pernah mengatakan, ketika temanmu diuji, Allah datangkan kamu untuk memberi peringatan, untuk memberi penguatan kepadanya. Dan ketika kamu diuji, Allah datangkan temanmu untuk menghibur, menguatkanmu. Maka jagalah pertemanan, mungkin bisa jadi karenanya kamu akan masuk surga. Nah, ini pentingnya kita berteman dengan orang-orang solih yang bisa saling menguatkan, yang bisa saling mengingatkan dalam kebenaran ya. Karena tidak selamanya diri kita ini kuat, teman-teman. Begitu juga dengan saya. Hari ini saya memberi nasihat kepada teman-teman. Bisa jadi sepekan setelah ini saya butuh nasihat dari teman-teman.
Ya, itu fungsinya teman-teman yang solih, saling menasehati, saling menguatkan, ya, dan jaga ketika kita sudah menemukan teman-teman yang seperti itu. Jaga, karena bisa jadi karenanya kita akan masuk surga. Ya, saling menasihati dalam kebenaran. Umar bin Khattab juga pernah mengatakan, orang yang berakal itu adalah orang yang mau menerima nasihat. Nah, jadi ini ingat ya. Orang yang berakal itu adalah orang yang mau menerima nasihat. Karena terkadang ada orang yang bahkan ketika kita memberi nasihat, menolak apa yang kita sampaikan, ya. Padahal kita udah ngerasa menyampaikannya dengan cara yang baik, di tempat yang tepat gitu. Nah, lagi-lagi ingat ya teman-teman, ada adab dalam kita memberi peringatan kepada orang, dalam kita mengingatkan kebenarannya. Kata Imam Syafi'i, ketika kita mengingatkan satu teman kita yang salah di depan halayak ramai, itu bukan jadi nasihat teman-teman. Ya. Orang yang mendengarkan, orang yang kita beri nasihat itu pun juga tidak akan terima apa yang kita beri nasihat, ya, apa yang kita bicarakan gitu. Nah, ini merupakan adab dalam saling menasihati dalam kebenaran itu. Mungkin diajak ngobrol berdua, face to face, ya, bukan di hadapan banyak orang gitu. Nah, itu tuh dia ngerasa kita memberi nasihat dengan rahmah, dengan kasih sayang. Bukan berarti kita menasihatinya di hadapan halayak ramai, itu bisa menyakiti hati seseorang. Nah, ini merupakan adab, ya. Dan selanjutnya watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran, ya. Ya sama ya dalam kesabaran dan kebenaran. Ya, semoga aja kita di sini Allah pertemukan dengan orang-orang, dengan teman-teman yang solih, yang selalu mengajak kita kepada kebaikan, yang selalu mau untuk sama-sama dalam menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, karena ini merupakan perintah Allah kepada kita teman-teman, ya. Lagi-lagi ingat, tidak selamanya kita kuat, ya. Tidak selamanya kita kuat, tidak selamanya kita mampu, tidak selamanya kita berani, ya. Akan ada waktu kita membutuhkan orang, akan ada waktu kita akan membutuhkan teman, ya. Begitu sebaliknya, teman kita tidak selamanya dia kuat, tidak selamanya dia berani, akan ada waktu dia akan membutuhkan kita. Maka jaga pertemanan, jaga lingkungan dengan baik, tentunya di lingkungan, di circle-circle orang-orang solih, ya. Mudah-mudahan kita di sini termasuk circle-circle yang baik, insya Allah, yang saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Baik, ya. Jadi inilah 4 poin ini. Kalau kita ingin menjadi orang yang menang, mati dikenang, ya, laksanakan 4 poin ini. Memang tidak mudah, ya, tapi kita sudah tahu ilmunya, kita sudah punya kurikulumnya. Oh, ini nih yang harus saya lakukan, ya. Nah, ingat, yang pertama tadi harus beriman, ya. Yang kedua beramal solih, yang ketiga saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Ya, ingat ya teman-teman, karena ketika yang 4 ini sudah kita laksanakan, ya, ketika yang 4 ini sudah kita kerjakan, insya Allah hidup menang, mati dikenang, ya. Karena kalau 4 ini sudah kita laksanakan teman-teman, pasti insya Allah, ya, ketika kita di dunia berbuat baik kepada sesama, hablum minannas, hablum minallah kita jaga, ya, dan ketika kita wafat nanti orang akan kenang kita. Kata Abu Yahamkah, ya, lagi-lagi beliau berkata bahwa jagalah nama baikmu selagi kamu hidup, karena nama baik itu akan menjadi umur yang kedua setelah engkau wafat. Nah, ini ingat teman-teman, ya, jaga nama baik kita selama kita di dunia, karena nama baik ini akan menjadi umur yang kedua yang akan orang kenang, ya. Siapa contohnya, ya, di negara kita lah, contohnya mungkin almarhum Pak B.J. Habibie, ya, Masya Allah, beliau banyak meninggalkan nama baik, yang meninggalkan ilmu. Itu orang kenang sampai hari ini, walaupun beliau sudah tidak ada di hadapan kita, ya. Nah, itu yang harus kita perjuangkan juga, ya. Jangan sampai kematian kita orang senang, ya, nauzubillah, karena lagi-lagi ada golongan orang yang Rasulullah katakan teman-teman, ketika dia wafat semua orang ngerasa bebas, semua orang ngerasa ya ngerasa merdeka gitu dengan
tanpa kita di muka bumi ini, ya. Ketika dapat berita duka, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang si Yanu ke rahmatullah, langsung orang sujud syukur. Ini ada golongannya teman-teman, Rasulullah katakan. Jadi jangan sampai kita, ya, nauzubillah. Kenapa sujud syukur? Karena mungkin selama di dunia menyakiti hati orang aja kerjaannya. Tetangga tidak pernah baik dengan tetangga, berteman tidak pernah baik dengan sesama, ya, selalu mengganggu kehidupan orang. Ketika wafat, orang langsung senang, orang langsung bahagia, orang ngerasa merdeka, ya. Nauzubillah, jangan sampai kita termasuk golongan yang ini, ya. Tapi kata Rasulullah juga ada orang yang golongan ketika ia wafat, ya, semua orang bersedih atas kepergiannya, ya. Semoga kita termasuk salah satunya orang-orang yang ketika wafat dan orang menangisi kepergian kita, orang kenang nama baik kita, gitu. Laksanakan yang 4 ini. Baik, yumkin hada minni, ya, penjelasan dari saya terkait materi kita pada sore ini. Orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang menang, ya, mudah-mudahan bisa dipahami, dan mudah-mudahan teman-teman, baik saya yang menyampaikan dan juga teman-teman yang mendengarkan, bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Lagi-lagi saya selalu mengatakan kepada jemaah bahwa dakwah ini bukanlah berarti merasa diri paling baik, tidak. Bukan berarti merasa diri sudah menjalankan semuanya, tidak, ya. Tapi bagi saya, dakwah itu adalah, jemaah adalah sarana dakwah, dan sasaran dakwah itu adalah diri saya sendiri, teman-teman. Jadi bukan berarti diri saya sudah merasa baik, tidak, ya. Bahkan apapun yang saya sampaikan pada malam ini, ya, semuanya nasihat untuk saya, ya. Peringatan untuk diri saya sendiri, ya. Mudah-mudahan kita di sini bisa mengamalkan dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kalau ada hal yang tidak dipahami boleh ditanyakan, dan masuk ke sesi tanya jawab. Kalau teman-teman bertanya dan saya bisa menjawab, insya Allah saya jawab langsung. Tapi kalau sekiranya saya juga tidak tahu jawabannya, dipenting dulu. Nanti mungkin saya jawab di WhatsApp, saya tanyakan dulu ke guru saya, begitu. Karena ya pada hakikatnya saya juga masih thalabul ilmi, para penuntut ilmu, bukan orang yang mumpuni dalam ilmu, bukan orang yang masyhur, tidak, teman-teman. Saya juga masih pelajar penuntut ilmu yang masih banyak kurangnya, ya. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya tidak bisa jawab, saya tanyakan dulu ke guru saya. Baik, saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu tadi penyampaian materi kita dari Ustazah Titia Nurazia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada teman-teman yang ingin dipertanyakan. Ana batasi 5 pertanyaan. Tafadhol teman-teman. Izin bertanya lewat mix, ya, boleh Ustazah? Boleh, silahkan Dwi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah, Nah, bagaimana caranya agar lingkungan yang tidak baik itu menjadi tempat yang terbaik dan menjadi untuk teman yang sejati, serta gimana? apa ya, bulat-bulat sinyalnya agak susah, anak ulangi, ya. Iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya berada di lingkungan yang kurang baik agar hijrahnya bisa istiqomah? Syukran jazakallahu khair. Baik, pertanyaan yang sangat bagus, ya. Bagaimana caranya kita hijrah di tempat yang tidak baik, ya? Yang pertama yang harus kita ingat, hijrah itu ada yang kita tuju dan ada yang harus kita tinggalkan, ya. Jangan sampai dalam hijrah kita hanya ikut mengikut. Oh, sekarang nih tren nih hijrah, zamannya hijrah, kita ikut hijrah juga, padahal kita nggak tahu tujuannya apa, gitu. Jadi yang harus kita ingat,
Yang pertama yaitu hijrah itu ada yang kita tuju dan harus ada yang kita tinggalkan. Niat karena Allah. Insya Allah dimanapun kita berada, bahkan di tempat yang tidak baik sekalipun, kalau kita niat hijrah karena Allah, Allah akan bantu teman-teman ya. Jadi misalnya kita di dalam lingkup kerja ya, mau nggak mau kita harus bekerja. Dan sedangkan tempat kerja kita itu mungkin tidak mendukung untuk kita hijrah. Itu kan sangat ujiannya sangat luar biasa sekali ya. Itu banyak banget yang saya dapatkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman gitu. Gimana caranya? Ya, yang pertama yang harus kita lakukan ya, mau tidak mau kita harus hidup di lingkungan yang tidak baik itu karena alasannya kerja gitu. Dan yang kedua, cukup dengan alasan kerja. Ingat ya, ketika misalnya kita bekerja ya dan lingkungan itu tidak mendukung kita untuk hijrah, cukup di jam-jam kerja itu kita membersamai mereka. Di luar itu cari komunitas hijrah, cari majelis taklim, cari majelis zikir, majelis yang baik ya untuk mendukung hijrah kita. Jangan sampai ya ketika selesai kerja ikut juga nongki bareng-bareng teman-teman gitu kan. Sedangkan kita tahu itu pergaulan yang tidak baik ya. Tinggalkan. Menolak dengan bahasa yang baik itu lebih bagus ya. Kita bukan benci mereka, tapi kita tidak ingin masuk ke lingkungan yang tidak baik pastinya ya. Dan itu memang ujian sekali teman-teman. Tapi ingat lagi ya, hijrah itu ada yang kita tuju dan harus ada yang kita tinggalkan. Ya, yang tadi ya, jangan lupa minta doa sama Allah, minta doa orang tua juga agar dikokohkan imannya dalam hidayah Quran Islam ya. Insya Allah semua yang menggerakkan hati kita itu Allah. Bahkan di tempat yang tidak baik pun kita nanti, tapi kalau niat kita hijrah karena Allah, Allah akan bantu ya. Allah akan tolong kita. Nah, jadi ya itulah yang pertama itu niat ya, terus doa, jangan sampai lupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jaga kita dimanapun berada, Allah jaga keimanan kita, Allah jaga hati kita agar tetap ya di jalan hijrah gitu. Memang hijrah itu tidak mudah ya. Memang hijrah itu tidak instan ya, tidak bisa langsung soliha gitu, tidak ya. Tapi semua kita ini orang yang hijrah teman-teman ya. Saya hijrah, teman-teman hijrah. Karena hijrah itu bukan hanya sekedar perbaikan masa lalu. Tapi hijrah itu perbaikan setiap waktu. Bagaimana hari ke hari itu menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, itu yang hijrah. Semua kita berhijrah ya. Namun kadang ada yang menjadi penghambat hijrah ini, salah satunya juga masa lalu ya. Nah, ini mungkin beberapa teman-teman kita ya pernah mengalami hal yang kita itu ngerasa kayaknya saya nggak bisa hijrah deh, masa lalu saya aja sudah membunuh gitu kan, dosanya gitu. Tidak teman-teman, ingat lagi, agama kita tidak melihat kita di masa lalu ya. Agama kita tidak memandang kita siapa kita di masa lalu, tidak. Tapi yang Allah lihat adalah bagaimana kesudahan kita nanti ya. Ingat, dulu Umar bin Khattab radhiyallahu an ingin membunuh Rasulullah SAW, namun sekarang makamnya di samping Rasulullah SAW. Jadi agama kita tidak melihat kita di masa lalu, tapi yang Allah lihat adalah kesudahan kita nanti. Bagaimana kesudahan kita husnul khotimah ya. Nah, jadi jangan patah semangat dikarenakan masa lalu ya. Namun jadikan itu batu loncatan untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Adapun ujian-ujian di balik itu, ya itu merupakan apa ya? Ya perjuangannya dalam kita hijrah, karena tidak ada yang instan, tidak ada yang mudah memang ya. Tapi lagi-lagi ketika kita minta pertolongan kepada Allah, disitulah nanti datang penjagaan Allah kepada kita. Gitu. Jelas ya, insya Allah ya Dwi ya. Selanjutnya. Khair, ini dari chatmeet Ustazah ada pertanyaan. Dari Mutmainah 001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustazah, diulang sedikit yang bagian jaga nama baikmu ketika hidup karena nama baikmu. Syukur Ustazah, Ana persilahkan untuk menjawabnya. Bagian dari perkataan Abu Yahamka tadi ya? Nah, Ustazah. Jadi maksud dari perkataan beliau itu
jagalah nama baikmu, karena nama baik itu kelak akan menjadi umur yang kedua setelah engkau wafat. Jadi ya seperti yang saya contohkan tadi teman-teman, ya di Indonesia mungkin kita lihat almarhum ya Pak B.J. Habibie ya, ataupun almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ ya, yang Masya Allah beliau itu dakwanya masyhur sekali, diterima oleh kalangan apapun, dan sampai hari ini kita masih mendengarkan dakwah-dakwah beliau lewat media gitu. Itu kan merupakan salah satu nama baik yang orang kenang gitu. Jadi selama kita hidup, kita berkesempatan untuk menjaga nama baik kita itu ya. Dan itu pilihan ya, karena ya hidup itu pilihan, dan apapun yang kita pilih, kita harus siap menerima konsekuensi apapun yang terjadi ya. Ingat itu, kalau teman-teman ingin setelah wafat diingatnya buruk ya, diingatnya tidak baik, ya udah berbuat semau kita di muka bumi ini, jahatin orang, zolimin orang, buat dosa sebanyak-banyaknya. Nanti ketika kita wafat, orang akan ingat keburukan-keburukan kita. Tapi ketika kita menjaga nama baik kita selama di dunia, saling tolong-menolong, kepekaan terhadap sesama, berbuat baik kepada siapapun, kelak ketika kita wafat, orang akan kenang nama baik kita itu. Dulu ya si Yanu itu sering banget bantuin saya. Dulu si Yanu itu sering banget ketika saya susah, dia selalu ada. Itu orang ingat ya. Jadi itu yang dinamakan dengan umur yang kedua setelah kita wafat. Jadi itu maksudnya ya. Ada lagi? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah. Nah. Tadi Ustazah menjelaskan tentang saling menasihati dalam kebenaran dan tentang kolabul ilmi, menuntut ilmu gitu. Tapi gimana jika ada orang yang kita nasihati nih, tapi kita nasihati secara pribadi, yang kayak misalnya kita WA dia atau DM dia supaya nggak ada yang tahu gitu kan. Tapi malah dia sendiri yang mempublis itu dan seolah-olah kita tuh salah gitu. Terus bagaimana jika ada orang yang menuntut ilmu, kemudian ketika kita nasihati, misalnya ada yang kira-kira agak keliru, ada sedikit pendapat atau perbedaan gitu kan, tapi dia ngerasa bahwa apa yang dia pelajari lebih benar gitu, sementara orang lain salah, bahwa ilmu yang dia dapat itu tuh pokoknya dia ngerasa diri dia paling benar, sementara orang itu salah mulu. Itu gimana Ustazah? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi gimana maksudnya? Yang pertama itu misalnya ya kita mengingatkan dia itu melalui kayak misalnya DM dia atau WhatsApp dia, supaya orang-orang tuh nggak tahu, supaya dia tuh nggak malu gitu kesana kayak kita menghina dia tuh nggak. Tapi ketika kita nasihati dia, malah dia sendiri yang mempublis itu, seolah-olah menyalahkan kita yang menasihati. Syuron Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memang ya, manusia ini bermacam ragamnya ya, sifat dan karakternya gitu. Yang pertama, ketika kita mengingatkan dalam kebenaran ya, niat kita tadi mengingatkan, malah kok kita yang jadinya salah gitu ya. Ya ini banyak, macam-macam teman yang seperti ini juga banyak gitu. Dan itu kembali ke kitanya lagi, bagaimana etika kita dalam mengingatkan. Kalau sekiranya kita sudah mengingatkan dengan cara yang benar, tapi dianya yang belum bisa terima apa yang kita sampaikan ya, tidak ada jalan lain kecuali doa. Kalau sekiranya kita sudah mengingatkan dalam kebenaran ini dengan cara yang benar, malah kita yang disalahkan gitu ya. Oke, fine, nggak apa-apa ya. Kita punya senjata doa ya. Senjata orang muslim itu adalah doa ya. Jadi ketika teman-teman yang diingatkan seperti itu dan tidak mau menerima ya peringatan kita, kita punya jalan satu-satunya doa, doakan terus dalam setiap sholat kita, ya Allah gerakkan hatinya untuk berbuat kebenaran, gerakkan hatinya untuk ke majelis, dan jangan kita malas mendoakan sesama, jangan malas mendoakan teman-teman kita, karena pada hakikatnya
doa kita untuk saudara kita itu kembali kepada diri kitanya, teman-teman. Ketika teman-teman mendoakan saya, ya Allah semoga Ustazah Lydia istiqomah dalam hijrahnya ya Allah, itu Allah kembalikan doa itu ke teman-teman. Ya, kata Allah, semoga kamu juga istiqomah dalam hijrahnya. Jadi tidak ada rugi ya. Dalam saling mendoakan itu tidak ada kerugian. Nah, jadi ya bersabar atas dakwah itu ya. Karena dakwah itu pasti banyak ujiannya. Nah, itu merupakan dakwah ya, Mbak ya. Kita mengajak teman kepada kebenaran, malah tidak mau menerima peringatan kita, itu merupakan ujian dakwah. Dakwah itu tidak mudah ya. Dulu di zaman Rasulullah SAW lebih parah lagi ya. Nabi kita Habibullah kekasih Allah saja dilempar dengan kotoran, berdarah pelipisnya, patah giginya. Begitu Rasulullah dulu memperjuangkan dakwah Islam ini hingga sampai kepada kita hari ini ya. Nah, jadi kalau kita yang hari ini berdakwah ya dan ujiannya masih disalahkan orang, tidak diterima dakwah kita, belum ada apa-apanya dengan ujian Rasulullah SAW. Jadi bersabar atas dakwah itu ya, karena ujian dakwah itu pastinya juga berat ya, tapi yakinlah orang yang terus di jalan dakwah, insya Allah Allah akan jaga dan Allah akan bantu di setiap kehidupan kita. Terus yang kedua, apa tadi yang kedua Mbak? Di mana ada orang yang menuntut ilmu atau yang bisa dibilang ilmunya lebih yang tinggi menuntut dari ilmu kita. ngerasa diri paling benar gitu ya. Nah, ini muskilah ya, ini muskilah, ini masalah ini tuh. Ketika para penuntut ilmu merasa diri paling benar, ini masalah besar ya, jangan sampai na'udzubillah. Kalau ada teman kita atau seseorang yang mungkin di hadapan kita yang dia bertolabul ilmi, malah setelah itu merasa diri paling benar ya, dan orang semua disalah-salahkan gitu. Nah, ini muskilah kabir, muskilah yang besar ya. Cukup kita beri peringatan ya, mungkin dengan cara yang tepat di waktu yang tepat ya. Mungkin sekiranya diajak ngopi, diajak ngobrol, terus dia mau dengerin omongan kita ya, pelan-pelan kita menasehatinya, karena ada golongan orang seperti ini itu ada banyak ya. Mengapa Rasulullah katakan ya, karena ada gitu, banyak orang yang merasa diri paling benar, bukannya menuntut ilmu malah makin tawadhu ya, malah makin merasa tinggi hati gitu. Nauzubillah, ini ujian para penuntut ilmu teman-teman ya. Banyak ya orang seperti ini, banyak. Ketika menuntut ilmu sudah merasa diri paling benar, sudah merasa diri paling jago gitu ya. Karena harusnya para pecinta ilmu, para thalabul ilmi itu punya sifat ketawaduan ya, rendah hati ya. Ketika kita punya sifat ketawaduan para penuntut ilmu, pasti selalu merasa haus dan haus akan ilmu. Ketika tahu satu ilmu, ngerasa diri paling bodoh, ngerasa diri paling banyak yang belum ditahu. Nah, itu sifatnya para penuntut ilmu yang harus kita miliki, bukannya tinggi hati ya. Ketika sudah tahu suatu hal, udah ngerasa diri paling benar gitu. Nah, itu ujian para penuntut ilmu ya. Ini ujian para penuntut ilmu. Ini tuh datangnya dari setan yang membisikkan kepada hati kita untuk takabur, untuk sombong ya. Namun di balik itu, kalau ada teman-teman kita yang seperti itu kita temukan, berusaha juga lah untuk memberikan sedikit peringatan ya, tapi ya lihat juga tempatnya gitu. Mungkin sekiranya dia mau saat itu mendengarin omongan kita lagi ngobrol-ngobrol santuy, masukin dakwanya di situ gitu. Tapi kalau juga tidak, ya udah cukup doang. Oke, masih ada waktu untuk pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya, Ustazah. Masih ada Ya, silakan, Mbak. silakan untuk unmute. Bismillah, izin bertanya, Ustazah. Baik, saya pernah belajar, kalau mau hijrah itu kalau mau istiqomah itu gunakan prinsip matikan diri sebelum mati, supaya kita tidak balik lagi ke titik awal, gitu loh. Yang saya tanyakan, konsep yang mematikan diri sebelum mati ini seperti apa gitu loh.
Baik, saya juga baru dengar ya. Ini istilah atau apa, Mbak? Sebenarnya ini ada di tarikat dan belajar ilmu tasawuf juga, tapi saya belum belajar yang sampai ke sana. Cuman saya pengen pertanyakan, ketika kita untuk artinya bukan memutus hubungan ya dengan mereka yang tidak baik. Sebenarnya bukan memutuskan silaturahmi, cuma membatasi diri. Artinya memutuskan dengan hubungan yang tidak baik. Artinya mematikan diri sebelum mati. Cuman saya agak sedikit ragu nih, yang mematikan diri sebelum mati yang seperti apa gitu loh. Saya juga baru dengar ya Mbak ya istilah ini. Kalau itu dibilang dalam ilmu tarikat, ilmu tasawuf, itu tuh merupakan ilmu ma'rifat ya, yang tidak semua orang bisa terima ya. Maksudnya di sini tuh tidak bisa semua orang terima, tidak semua orang yang bisa mencerna gitu. Termasuk Mbak tadi, ini ilmu baru juga nih bagi saya yang harus saya cari tahu gitu, mematikan diri sebelum mati ya. Ya mungkin bisa jadi juga seperti yang Mbak maksud tadi ya, mematikan diri sebelum mati. Nah, jadi ya ini istilah yang tidak semua orang bisa mencerna ya. Dan ya yang Mbak maksud tadi mungkin bisa jadi gitu, kalau saya menangkapnya ya. Nah, saya juga belum bisa menjelaskan lebih panjang. Mungkin ya saya cari tahu dulu ini istilah ini. Ini berhenti sesi tanya jawabnya atau dilanjut kembali saja? Afan, kalau boleh tahu. Ke moderator bagaimana, ada waktu? Ana ngikut Ustazah ya. Silakan, masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang on mic, Ana persilakan untuk chat mic ya. Ini ada pertanyaan dari Uhti Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Izin bertanya, jika ada seseorang, ada yang menegur tapi kita nggak langsung tapi lewat story, itu gimana, Ustazah Fadol? Ana persilakan. Gimana? Ketika kita menegur seseorang, jika ada seseorang yang menegur kita tapi nggak langsung, tapi lewat story, itu gimana, Ustazah? Ketika orang menegur kita tapi dia tidak langsung ya lewat story, sekarang ya zamannya begitu ya, banyak di media itu semuanya ada gitu sekarang. Kalau sekiranya ya orang menasehati kita, itu harusnya kita berterima kasih kepada orang-orang yang memberi nasihat kepada kita, karena mereka itu cinta kita ya, harusnya kita berterima kasih. Tapi kadang secara tidak langsung ya, mungkin bisa jadi story tersebut bukan ngarahnya kepada kita, tapi karena kesalahan kita di situ, jadi kita ngerasa tersinggung, kita ngerasa dinasehatin gitu. Namun itu juga cara Allah untuk memberi peringatan kepada kita ya. Teman-teman mungkin juga pernah ketika galau, ketika punya problem yang banyak mungkin ya, terus tiba-tiba mau baca buku nih, tiba-tiba langsung dapat bacaan yang langsung jelek gitu ke hati kita, sesuai dengan masalah yang kita alamin gitu. Itu bentuk cara Allah menegur dan memberi peringatan dan menguatkan kita gitu. Begitu juga dengan teman-teman mungkin yang di media sosial, kita melihat story teman kita, ya wallahu alam ya, entah itu tujuan dan maksudnya ke kita ataupun ke siapapun ya, tapi kita ngerasa tuh buat kita, ya harusnya kita berterima kasih ya, nggak apa-apa, berarti dia sayang kita, dia perhatikan kita ya, sudah memberi peringatan kepada kita, walaupun mungkin tidak dengan cara langsung ya, dengan story ya, berarti dia lagi memperhatikan kita. Jadi itu aja, jangan terlalu banyak overthinking ya, jangan terlalu banyak seuzon kepada siapapun. Ketika ada hal yang seperti itu tuh, ambil baiknya. Oh alhamdulillah dia ingatin saya, harusnya kita berterima kasih gitu. Nah, jadi ya ambil positifnya, harus terus berpositif thinking, harus terus berprasangka baik dengan siapapun gitu.
Ya lagi-lagi kan yang saya katakan tadi, Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengatakan orang yang berakal itu adalah orang yang mau menerima nasihat. Jadi kalau sekiranya hati kita menolak nasihat-nasihat yang baik, ya mungkin bisa jadi akal kita lagi tidak sehat ya. Karena ya lagi-lagi orang yang mau menerima nasihat itu adalah orang yang berakal gitu. Gitu, tetap berpositif thinking ya dan tetap berprasangka baik pastinya. Bisa Ada lagi dipahami teman-teman? masih ada 2 Ustazah. Khair, kita lanjutkan dari Uhti Novalia. Bagaimana tips supaya semangat dalam berhijrah dan bagaimana cara mengajak orang lain untuk sama-sama berhijrah? Tafadhol, Ana persilakan untuk menjawabnya, Ustazah. Agar semangat dalam berhijrah, ya yang pertama cari lingkungan, karena sendiri itu lemah teman-teman ya, sendiri itu kita banyak godaan yang kadang kita tidak bisa menangkis, kita tidak bisa menghadapi gitu. Jadi semangat dalam hijrah itu yang pertama cari lingkungan yang baik, lagi-lagi lingkungan, cari teman yang saling mengingatkan dalam kebaikan, saling memberikan dalam peringatan kesabaran dan kebenaran. Karena ketika kita tergelincir, ketika kita lupa, ketika kita malas, ada teman yang mengingatkan. Itu cara kita dalam semangat berhijrah, cari teman. Dan juga agar istiqomah ya yang tadi ya, yang sudah saya jelaskan. Jangan lupa thalabul ilmi dan minta doa sama orang tua. Ini juga tidak kalah penting teman-teman ya. Doa orang tua. Selagi orang tua kita masih ada, ya manfaatkan doa yang mustajab itu. Karena Rasulullah katakan, ya doa seorang ibu kepada anaknya bagaikan doa Nabi kepada umatnya. Allah ijabah ya. Jadi kita yang masih punya orang tua ya minta doa mereka, minta doa agar Allah buatkan kehidupan kita dalam jalan hijrah, dalam jalan kebenaran ya. Karena lagi-lagi kita tidak akan mampu tanpa pertolongan Allah. Gitu. Selanjutnya ada lagi? Ada lagi atau cukup sampai di sini? Ada lagi nggak pertanyaannya? Ada pertanyaannya? Waalaikumsalam. Syukran Abu. Syukran Abu. Ada lagi yang mau bertanya? Ustazah, gimana caranya supaya kita teguh dalam berhijrah? Tafadhol, Ana persilakan. Gimana caranya agar kita teguh dalam berhijrah? Ya, gak jauh beda ya jawabannya ya, samalah dengan yang tadi. Lagi-lagi agar kita teguh, agar istiqomah dalam hijrah, lingkungan, niat, itu sangat penting sekali. Ketika kita sudah niat karena Allah, Allah akan bantu kita, Allah akan tolong kita. Ya, dan jangan menyendiri, ya jangan sendiri, karena sendiri itu lemah. Gitu. Dan perbanyak ta'lim ya, di mana ada majelis diikuti, di mana ada komunitas yang baik bergabung ya. Nah, insya Allah kalau sudah penuh dengan kebaikan hari-hari kita, maka kemaksiatan itu akan lupa ya. Ada lagi teman-teman di Indonesia sekarang jam berapa? 9.26 Ustazah. Hampir mau setengah 10. Alhamdulillah sesi tanya jawab kelas selesai dan Masya Allah tabarakallah sudah terjawab oleh Ustazah Litia Nuraziah. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Acara selanjutnya adalah kata-kata motivasi kepada yang kami hormati Ustazah Lithia Durazia. Beliau akan berbagi kata-kata motivasi bagi kami semua. Kepada beliau kami persilakan tafadhol. Kata-kata motivasi mungkin dari tadi sudah banyak lah ya, insya Allah ya, yang sudah kita dengarkan ya. Tapi lagi-lagi ingat agar menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Jangan sampai kita keluar dari rel tujuannya kehidupan ya yang kami sebutkan tadi. Adapun beberapa ujian yang kita alami yaitu merupakan bagian dari perjuangan hijrah kita dalam menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Karena menjadi orang yang solih, menjadi orang yang solihah itu memang tidak mudah teman-teman. Menjadi orang yang Allah cintai itu memang tidak mudah, tapi selagi niat kita ada, insya Allah Allah pasti akan bantu, Allah pasti akan tolong ya. Ingat, menjadi solihah tidak mudah, menjadi orang baik itu memang tidak mudah, tapi tetaplah berkumpul dengan orang-orang yang baik, walaupun kita belum sebaik mereka, tetaplah berkumpul dengan orang-orang solih, walaupun kita belum sesolih mereka ya. Yang kita harapkan kelak kita mendapatkan syafaat dari mereka. Jadi jangan putus asa, jangan menyerah menjadi orang yang baik ya. Tetap berkumpul di komunitas yang baik. Teman-teman yang sudah berada di komunitas hijrah ini tetap pertahankan, jangan lari, jangan tinggalkan komunitas ini, karena tempat lingkungan yang baik itu tidak bisa dibeli dengan apapun ya. Sekarang Allah sudah gerakkan hati kita untuk datang ke majelis ya, untuk bertolabul ilmi, untuk join dengan komunitas-komunitas yang baik, pertahankan dan minta terus sama Allah, karena kita tidak akan mampu tanpa pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di semangat untuk kita saling mendoakan ya, saling menasehati, mudah-mudahan perkumpulan kita bukan hanya di sini saja teman-teman ya, doa kita semua. Jangan sampai Allah kumpulkan kita hanya di dunia saja, jangan sampai Allah gabungkan kita hanya di majelis ini saja, tapi harapan kita kelak sampai di akhirat Allah kumpulkan kita di surga firdausnya bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin ya. Tetap semangat di jalan hijrah. Tidak ada yang mudah, dan ingat ya, apapun yang teman rasakan di jalan hijrah ini, ketakutan, air mata ya, yang teman-teman rasakan di jalan hijrah ini, ingat teman-teman, kalau kita ngerasa terluka di jalan Allah, maka cintai luka itu, karena luka di jalan Allah adalah surga, adalah hal yang Allah cintai ya. Insya Allah akan datang pertolongan Allah, dan Allah akan ijabah setiap doa-doa kita, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, sudah mau sharing malam ini. Masya Allah jumlahnya juga lumayan banyak ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan teman-teman ingin lebih kenal, lebih jauh lagi ya dengan saya, silahkan follow Instagram saya, akun media sosial saya. Kalau teman-teman ingin curhat, ingin bertanya, tafadhol silahkan ya, insya Allah saya welcome ya, dan kapan ada waktu, mungkin walaupun slow respon ya, insya Allah pasti saya jawab ya, untuk menyambung silaturahmi. Demikian, di mana ada kekurangan dan kesalahannya kami banyak-banyak minta maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.